Ya, Allegri kembali ke Milan ya. Sudah beberapa hari yang lalu, Fabrizio Romano langsung konfirmasi bahwa Allegri bakal kembali ke Milan dan menjadi pelatih AC Milan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Allegri ini salah satu pelatih yang bikin sejarah di Milan dengan Scudetto-nya ya, Scudetto-nya di tahun 2010-2011 dan itu jadi musim yang sebenarnya musim keemasan juga untuk Allegri itu. Dan apa ya, itu jadi Scudetto pertama Milan sejak tahun 2000 2003-2004 ya. Jadi sudah bertahun-tahun sudah Milan gak ngerasain dan baru ngerasain lagi bareng Allegri. Lalu kemudian di tahun 2014 Allegri dipecat dan diganti dengan Seedorf. Dan disitulah uh, era kesuraman Milan itu dimulai. Nah, lalu kemudian ketika Allegri itu pindah ke Juventus, dia berturut-turut memenangi gelar dengan Juventus. Nah, ini pertanyaan ini kenapa ini dengan Allegri ini? Jadi sebenarnya gini, di Itali, gue bilang di Itali ya, Allegri itu memang dia punya reputasi, oke. Berdasarkan prestasi, oke. Dan dia kembali ke Milan dengan modal prestasi-prestasi di Juve sebetulnya. Tapi kita ingat ketika dia kembali lagi ke Juve untuk periode kedua itu dia ya nggak otomatis nggak ngebalikin Scudetto-nya Juve juga kan kayak gitu. Dan sebetulnya Allegri ini dia kan kalau menurut gue pribadi ya bahwa ini masa dia itu sebenarnya udah habis sebetulnya. Jadi artinya bukan masa dia itu sebagai seorang pelatih, tapi jarangnya dia mengupdate perkembangan sepak bola saat ini. Jadi gue pun kalau peruntukannya untuk kejayaan Milan balik lagi, ya sebenarnya sosok dia bukan hal yang tepat. Tetapi kalau pengalamannya dia sebagai seorang mentor dan dia apa ya dengan pengalamannya itu ngejadiin lingkungan Milannya lagi seperti waktu itu, ya dia cocok-cocok aja. Jadi gue punya opini gini bahwa Milan itu belum siap untuk bisa mengarah ke arah yang lebih jauh. Banyak faktor. Kemarin sama Fonseca berantakan, sama Conceição nggak begitu jauh juga. Ngasih ngandelin comeback, comeback dan comeback terus gitu. Jadi ini tujuannya Milan ini untuk Liga Champions musim depan ya Allegri bisa hal itu. Tapi untuk Scudetto ya jangan dulu deh ya. Terlalu jauh kalau kita ngarepin Scudetto ya. Dan untuk Liga Champions it's okay. Allegri is solution ya. Dan untuk hal itu tapi perlu dilihat lagi apakah si Allegri ini dia bisa memenuhi um, apa ya, bisa nguasain ruang ganti kah atau dia bisa maksimalin pemain-pemain yang ada di Milan. Nah, itu juga jadi pertanyaan. Karena Allegri itu ketika di Juventus itu kebantu sama kualitas pemain. Waktu itu Pogba lagi prime-nya gitu kan. Pirlo meskipun di ujung karirnya dia tetap digunain Pirlo justru yang ini yang mengejutkan ya. Dan ya karena mungkin dia menyadari gimana Allegri, jadi Pirlo juga dia akhirnya selang setahun semusim kemudian dia hengkang ke MLS ya. Karena tahu. Jadi dan yang paling dikenang Milanisti itu sama Allegri itu ketika dia nggak ngebutuhin seorang Pirlo ya. Dan di Juve Pirlo tua-tua keladi gitu kan kayak gitu. Nah, itu yang sangat disayangkan oleh sebagian besar penggemar Milan pasti ya. Tetapi memang eh, kembali lagi itu selera pelatih nggak bisa dipaksain harus biarpun harus legenda klub yang dikeluarin ya. Ya nggak bisa apa-apa juga. Ketika Kakak kembali, dia nggak bisa ngapa-ngapain juga dengan Kakak gitu ya. Ya di sisi lain memang Kakaknya juga udah habis di waktu prime-nya kayak gitu. Jadi patut ditunggu gimana Allegri ini bisa nyusun kembali Milan. Belum lagi kabar Theo udah ke Al Hilal Arab Saudi, dia hengkang ke Arab Saudi dengan transfer 70 juta euro. Dan masih banyak lagi yang harus dibenahin. Apakah Allegri ini mampu atau enggak? Harusnya dia mampu ya. Dan tetapi ini manajemen Milan juga yang jadi sorotan. Jadi nggak bisa disalahin Allegri seorang. Ini manajemen Milan juga lagi amburadul banget dengan Cardinale ini gitu ya. Amburadulnya banget. Tapi ini Iglitare ini Fabio Capello naruh keyakinan yang besar banget lah
Iglitare itu profilnya gue lupa lagi ya, tapi dia memang seorang yang patut diperhitungkan. Fabio Capello aja dia meyakini bisa berbuat banyak tuh Iglitare itu di Milan. Ya kita lihat aja gimana. Dan, Allegri ini yang jelas kalau untuk di Italia gue kira cukup, untuk Liga Champions oke, cukup. Tapi kalau untuk Scudetto ya jangan dulu deh kayak gitu ya. Harus banyak waktu Milan itu banyak berbenah, nggak hanya dari segi pelatih dan pemain, tapi juga manajemen juga. Kabar terbarunya apalagi Aramco di Arab Saudi juga mau invest ya. Udah gue bilang sih sebenarnya dari dulu, kalau Amerika yang megang ya udah ya kayak gini, penting ini cuma cuma bisnisnya doang, kayak gitu. Ya, dan buat kalian yang, eee, ngelihat Allegri dari segi prestasi, ya football it's trophy. Tetapi sebetulnya buat gue pribadi secara, kalau kapasitas gue sebagai pengamat sepak bola bahwa jadi permainan Allegri ini cukup membosankan sebetulnya, ya. Tapi dia ketutupin sama trofi-trofi yang dia kasih, kayak gitu. Dan apakah, eee, buat gua Allegri itu memang untuk saat ini memang harus dilakukan penunjukan Allegri itu, harus dilakukan. Dan sebenarnya gua lebih berharap itu Sarri. Cuman Sarri ini dia itu cukup idealis orangnya, ya artinya dia kepengen dia menerapin ini dia harus jadi gitu. Sementara, Milan tim yang butuh waktu agak instan untuk, proses itu gitu ya. Agak instan yang nggak banyak waktu juga untuk nuangin ide-idenya Sarri. Di samping dia pelatih yang bagus Sarri itu ya. Gue tadinya berharap Sarri, tapi gue mengerti kenapa penunjukan Allegri ya. Karena memang ini prosesnya harus cepat, harus instan. Eee, Masa iya gitu kan, tertinggal mulu dari rival sekota. Dan menurut gue sih keberuntungan juga Inter nggak menangin Scudetto sebetulnya. Karena Napoli itu juga sebetulnya agak labil juga, tetapi ketolong juga dengan Inter yang akhir-akhir agak habis bensin atau mungkin mereka ngefokusin ke Liga Champions sih, kayak gitu. Jadi musim depan itu ya jangan sampai deh, lebih ketinggalan sama rival sekota. Ya udah keduluan sama level Scudetto-nya, mau gimana lagi kalau enggak nunjuk seorang pelatih yang bisa ngasih dampak secara instan. Cuman diimbangi juga dengan pemain-pemain yang memang dibutuhin. Harus berani ngeluarin uang juga seenggaknya untuk musim ini. Dan haruslah banyak tekanan ke Cardinale ini agar dia mundur, gue bilang. Agar ada investasi dari timur tengah khususnya buat ngebuat legacy gimana layaknya City. Gue sih lebih berharap dari Milan sebetulnya sebagai pendukung dan juga sebagai pribadi ya kayak gitu. Oke, segitu yang bisa saya sampaikan. Thanks semuanya.